Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayu Nuraini. Di sini saya akan membahas mengenai kelanjutan jurnal khusus. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 soal mengenai jurnal khusus. Tapi di sini saya bagi per part. Pada part pertama, di sini kita akan membahas mengenai soal jurnal penjualan yang menjelaskan atau untuk pencatatan penjualan itu secara kredit. Di sini ada transaksi dari PT Tritunggal selama bulan November 2008. Di sini saya udah bagi soalnya hanya untuk terjadi penjualan saja secara kredit. Pada tanggal 1 November 2008 ada transaksi yakni dijual barang dagang secara kredit sebesar 7.500.000 dengan faktur 115 kepada PT Karta Utama. Langsung saja kita isi pada format jurnal penyesuaiannya. Udah pada tahu kan format untuk jurnal penjualan? Jika belum tahu, silahkan nonton video mengenai format jurnal khusus pada perusahaan dagang. Jika udah pada tahu, kita langsung ke penjelasan. Di sini formatnya ada tanggal, nomor faktur, keterangan, dan lain sebagainya. Untuk format tanggal, seperti biasa kita tulis bulan, tahun, dan tanggal transaksi terjadi. Kita tulis bulan November tahun 2008 dan tanggal transaksinya itu tanggal 1. Nomor faktur yaitu yang ini ya, dengan faktur ini 115. Jadi kita tulis nomor fakturnya kita tulis saja 115. Untuk keterangan ini bagi yang udah tahu nonton jurnal khusus pada perusahaan dagang udah pada tahu kan, untuk keterangan ini ditulis nama perusahaan orang lain. Di sini dijual kepada siapa? Kepada PT Karta Utama. Jadi keterangannya itu PT Karta Utama. Kita tulis di sini PT Karta Utama. Syaratnya di sini tidak mempunyai syarat. Jika terjadi syarat pembayaran, maksud dari syarat pembayaran yakni ada beberapa poin pada perusahaan dagang yang memiliki syarat pembayaran. Contohnya misalnya dia menggunakan syarat pembayaran itu seperti ini. 2/10 N/30. Artinya apa? Jika masih belum mengerti atau belum paham mengenai syarat pembayaran pada perusahaan dagang, boleh menonton video saya mengenai syarat pembayaran pada perusahaan dagang ya, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh. Di sini kebetulan masih tidak mempunyai syarat pembayaran. Jadi referensinya kita kosongkan karena belum ada sumber datanya. Dan di sini ada kolom seperti biasa, kolom debit dan kreditnya. Untuk debit itu ada piutang dagang, udah disediakan nama akunnya. Jadi pada transaksi ini akun-akun apa saja yang berpengaruh? Di sini terjadi penjualan barang dagang secara kredit. Artinya piutang orang tersebut dari PT Karta Utama itu bertambah karena pembeliannya itu secara kredit sebesar 7.500.000. Kita tulis di piutang dagangnya 7.500.000. Selanjutnya untuk bagian kreditnya, di sini terjadi penjualan
Artinya persediaan barang di gudang kita itu berkurang. Persediaan, supaya ingat ya, saya tulis di sini untuk persediaan. Itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi kita tulis ditambah di kredit, berkurang. Jadi di kreditnya di sini ada persediaan, yang artinya persediaan barang di gudang kita itu berkurang. Sebesar berapa? Sama, sebesar 7.500.000. Sudah selesai. Untuk PPN keluaran, beban angkut, ini kebetulan di tanggal 1 Oktober tidak dijelaskan PPN-nya berapa dan beban angkutnya berapa, jadi kita kosongkan saja. Lanjut ke transaksi pada tanggal 4 November 2008, dijual barang dagangan kepada PT Mentari Sakti sebesar 15 juta. Syarat 2/10 N/30, faktur 116. Langsung saja kita jurnal. Di sini tanggalnya jangan lupa tanggal 4. Nomor fakturnya yaitu 116. Keterangannya itu kepada siapa barang itu dijual, kepada PT Mentari Sakti. Kita tulis PT Mentari Sakti. Ya. Untuk syaratnya di sini dia mempunyai syarat pembayaran yaitu 2/10 N/30. Kita tulis di sini 2/10 N/30. Langsung ke kolom debit dan kreditnya. Di sini pembelian itu secara kredit, artinya piutang dari PT Mentari Sakti tersebut itu bertambah sebesar 15 juta. Untuk posisi kredit, akun yang berpengaruh yaitu akun persediaan barang dagang. Karena apa? Karena di sini terjadi penjualan barang dagang kita di gudang itu berkurang. Sebesar sama, masing-masing 15 juta. Udah seperti ini ya transaksi atau pengisian pada jurnal umum. Selanjutnya di sini ada tanggal 7 November 2008, dijual secara kredit barang dagangan senilai 11 juta. Syarat 2/10 N/30 kepada PT Karta Utama, faktur 117. Langsung kita isi pada jurnal penjualannya. Tanggal yaitu tanggal 7. Nomor fakturnya tadi yaitu 117. Keterangannya kepada siapa barang tersebut dijual, kepada PT Karta Utama. Kita tulis di sini. Syarat pembayarannya, apakah ada? Di sini ada syarat pembayarannya yaitu sama N/10 N/30. Untuk posisi debit kreditnya, akun-akun apa yang berpengaruh? Akun yang berpengaruh yang pastinya yaitu piutang dagang sebesar 11 juta. Dan persediaan barang dagang pada perusahaan Tritunggal itu jadi berkurang.
Lanjut ke transaksi pada tanggal 8 November. Di sini terjadi transaksi yaitu dijual barang dagangan senilai 9 juta, syarat 2/10 N/30 kepada Mentari Sakti, faktur 118. Jadi kita tulis di sini tanggal 8, nomor fakturnya yaitu 118. Untuk keterangannya yaitu PT Mentari Sakti, syarat pembayarannya di sini 2/10 N/30. Akun yang berpengaruh yaitu piutang dagangnya bertambah sebesar 9 juta. Dan persediaan barang dagangnya pun bertambah. Lanjut ke transaksi terakhir pada tanggal 11 November 2008, dijual barang dagangan kepada PT Karta Utama senilai 8 juta, faktur 119. Kita tulis tanggalnya tanggal 11, nomor fakturnya yakni 119. Kepada siapa barang tersebut dijual? Kepada PT Karta Utama. PT Karta Utama. Syarat pembayarannya di sini kebetulan pada PT Karta Utama tidak terjadi syarat pembayaran. Jadi langsung kita ke posisi debit dan kreditnya. Di sini piutang dagangnya bertambah karena udah jelas apa yang menyebabkan piutang dagangnya bertambah. Padahal di sini tidak ada penjelasan bahwa barang tersebut itu dibeli secara kredit. Yang pertama, di sini ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk penjualan secara kredit. Yang kedua, alasannya ada faktur, ada penulisan faktur di sini. Jika ada kata faktur, artinya terjadi penjualan atau pembelian dari barang yang kita beli atau dijual itu secara kredit. Jadi seperti itu. Misalnya tidak ada penjelasan barang tersebut dibeli secara tunai atau kredit. Kita lihat saja, jika ada kalimat atau kata faktur, artinya penjualan atau pembelian tersebut itu dilakukan secara kredit. Lanjut lagi ke pembahasan soal. Di sini piutangnya sebesar 8 juta. Dan persediaan barang dagang kita pun berkurang karena terjadi penjualan sebesar 8 juta. Oke, sudah selesai untuk penjelasan mengenai soal jurnal penjualan pada perusahaan dagang. Seperti ini ya. Jika belum mengerti mengenai penjelasannya, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.